Oke, inilah 6 rekomendasi base Town Hall 13 terbaik di bulan ini. Dan untuk semua link base yang ada di video ini, kalian bisa dapatkan di deskripsi video dan juga pin komentar. Dan oh ya, jangan lupa juga cek bagian playlist di channel ini, siapa tahu di sana ada video yang lagi kalian cari. Dan terakhir, tentunya jangan lupa juga untuk subrek agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Base nomor 1. Nah, oke, jadi di sini ada sebuah rekomendasi base yang sangat cocok untuk kalian yang mungkin sedang mencari sebuah base Town Hall 13 dengan tujuan untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih sedikit serius. Contohnya mungkin seperti untuk dijadikan pertahanan War Clan, karena untuk base ini bisa saya bilang lumayan cukup kuat untuk bertahan dari berbagai macam serangan pasukan yang memang lumayan cukup sering juga digunakan pada Town Hall 13. Beberapa di antaranya seperti strategi serangan Queen Walk dan juga tentunya pasukan naga. Nah, tapi mungkin jika ditanya apa alasan dari base ini bisa lumayan kuat bertahan dari strategi serangan Queen Walk dan juga pasukan naga, jawabannya yaitu di sini jika kita lihat untuk bangunan pertahanan yang sangat krusial pada Town Hall 13, yaitu seperti Eagle Artillery, Ketapel, dan juga Inferno Tower. Pada kasus base ini bisa saya bilang sangatlah aman dari radius penargetan pasukan lawan, bahkan untuk jangkauan hero ratu lawan sekalipun. Karena di sini jika kita lihat memang untuk bangunan Eagle Artillery, Ketapel, dan juga Inferno Tower kita ini di sekitarnya ada yang namanya area spasi kosong. Nah, dan ada pun tujuan dari area spasi kosong itu, dia dapat membuat bangunan yang berada di baliknya itu tinggi sekali potensi untuk dilewati pasukan lawan. Karena secara logika, jika ada area spasi kosong, maka otomatis untuk bangunan Eagle Artillery, Ketapel, dan juga Inferno Tower kita ini akan menjadi bukan target terdekat lagi bagi pasukan lawan. Base nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya, dan kali ini ada sebuah rekomendasi base untuk kalian yang mungkin ingin membuat lawan yang menyerang base kalian nantinya itu berpotensi tinggi hanya akan bisa maksimal mendapatkan 2 bintang saja, terutama kepada lawan yang bermain pasukan keroyokan. Nah, tapi mungkin sebelumnya di sini saya mau ngasih tahu terlebih dahulu mengenai konsep jebakan pada base ini, yang dimana tadi sudah saya bilang sangatlah efektif untuk menjebak lawan agar hanya bisa mendapatkan 2 bintang saja. Nah, jadi ada pun konsep jebakan yang kita bikin di sini, dia menjadikan TH sebagai pengorbanan. Dalam artian di sini kita sengaja menempatkan posisi TH agak sedikit condong ke area pinggiran base dengan harapan akan ada lawan yang terpancing memulai rute penyerangannya dari area sana, yaitu pada konteks base ini itu dari area jam 7 dan 8. Nah, tapi mungkin selanjutnya akan ada sebuah pertanyaan, lantas apa kelebihan yang akan terjadi jika lawan sudah terpancing memulai rute penyerangannya dari area TH kita? Nah, untuk menjawab hal itu di sini kita langsung saja untuk melihat di sekitaran area Town Hall kita ini ada apa saja. Dan ya, seperti yang kalian lihat, yaitu lumayan penuh dengan jebakan. Nah, jadi dengan pasukan lawan memasuki kawasan ini, maka otomatis pasukannya akan banyak yang mati di awal serangan. Jadi harapannya semua pertahanan kita yang berseberangan dengan TH ini akan menjadi jauh lebih mudah lagi untuk menghabisi semua pasukan lawan yang tersisa. Base nomor 3. Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya, dan kali ini ada salah satu tipe base TH13 yang lumayan sering saya gunakan, yaitu tipe ring base. Nah, jadi sebelumnya jika kalian sedang mencari sebuah base Town Hall 13 dengan tujuan untuk membuat lawan yang akan menyerang base kalian nantinya itu berpotensi sangat tinggi hanya akan bisa mendapatkan maksimal 1 bintang saja, terutama kepada lawan yang bermain pasukan keroyokan, maka ring base inilah jawabannya. Nah, oke, mungkin di sini kita akan bahas terlebih dahulu ya, apa faktor utama yang bisa membuat saya yakin bahwa tipe base ini adalah tipe base yang sangat efektif untuk membuat lawan yang menyerang base kalian itu berpotensi tinggi hanya akan bisa mendapatkan 1 bintang saja. Nah, untuk menjawab hal itu di sini kita langsung saja untuk melihat lebih detail lagi mengenai bentuk dari base ini, yang dimana pastinya kalian akan menyadari bahwa base ini semacam membentuk pertahanan yang terpusat. Dalam artian semua bangunan pertahanan kita itu fokus melindungi satu bagian krusial, yaitu Town Hall. Nah, jadi dengan semua bangunan pertahanan kita itu terfokuskan untuk melindungi Town Hall, tentu saja tingkat keamanan dari Town Hall kita ini akan lebih meningkat lagi, karena tentunya pasukan lawan terlebih dahulu harus bisa melewati beberapa lapis dari pertahanan area luar kita ini, barulah pasukan lawan bisa untuk mengakses area base bagian dalam kita ini, yang dimana di situ juga terdapat Town Hall kita. Dan sebenarnya tidak ada jaminan bahwa pasukan lawan akan tetap selamat dari area base bagian luar kita ini. Base nomor 4.
Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya. Dan kali ini ada sebuah base TH13 yang lagi-lagi sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang mungkin sedang mencari sebuah base untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih serius. Atau mungkin juga untuk kalian yang sedang mencari sebuah base TH13 yang sangat efektif untuk bertahan dari hampir segala macam serangan. Entah itu seperti serangan Queen Walk maupun pasukan spam. Terlepas itu dari pasukan spam darat ataupun udara. Nah, tapi sebelumnya mungkin di sini saya nggak akan terlalu panjang lagi untuk menjelaskan tentang kelebihan dari konsep base yang satu ini, karena sebenarnya prinsip dasar dari base ini itu sama persis dengan prinsip base nomor 1 sebelumnya, yang dimana memanfaatkan keterbatasan jarak serangan pasukan lawan. Nah, dan adapun di sini untuk bangunan pertahanan kita yang sangat tinggi sekali potensinya, itu tidak bisa ditarget oleh serangan pasukan lawan adalah sebagai berikut. Karena ya lagi-lagi perlu saya ingatkan, dengan adanya area spasi kosong pada sebuah base, maka otomatis dapat membuat bangunan yang berada di balik area spasi kosong itu jarang sekali mau ditarget oleh pasukan lawan. Karena secara logika, jika bangunannya terlalu jauh dari jangkauan pasukan lawan, ya satu-satunya pilihan yang dapat dilakukan oleh pasukan lawan adalah mencari bangunan terdekat lainnya yang bisa mereka target. Dan tentunya hal itu sangat bagus sekali ya, karena dengan kondisi pasukan lawan itu teralihkan perhatiannya dengan bangunan lain, maka otomatis pertahanan krusial kita yang berada di balik area spasi kosong tadi itu juga akan lebih memiliki banyak waktu untuk menarget pasukan lawan tanpa adanya kesempatan untuk pasukan lawan bisa menyerang balik. Base nomor 5. Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya, dan kali ini ada tipe base yang simetris. Nah, tapi sebelumnya sekedar info aja, jadi tipe base simetris adalah tipe base yang dimana untuk area kanan dan juga area kiri dari base-nya itu sama persis dalam segala aspek, entah seperti penempatan bangunan atau bahkan kadang juga sampai ke peletakan jebakannya, itu sama persis. Nah, lalu berikutnya mungkin akan ada sebuah pertanyaan, kenapa semua itu dilakukan? Apa tujuannya? Nah, jadi untuk base dengan tipe simetris seperti ini kadang itu sangat efektif sekali untuk membuat pasukan lawan terpecah, dalam artian yaitu untuk pasukan lawan mereka semacam terpisah dari rombongan awal pasukan. Nah, tentunya salah satu faktor yang memungkinkan hal itu bisa terjadi adalah faktor penempatan bangunan, karena jika dari sudut pandang pasukan lawan untuk area kiri dan juga area kanannya sama, hal itu tentunya bisa membuat pasukan lawan yang sedang berkumpul akan menjadi bingung, karena mungkin saja dari sebagian sudut pandang pasukan lawan, beberapa menganggap area kiri bangunannya lebih dekat, dan mungkin juga beberapa dari pasukan lawan lainnya itu menganggap bangunan di area kanan lebih dekat. Nah, lalu terjadilah perpecahan pasukan, dan tentunya hal itu sangat bagus sekali ya untuk pertahanan kita, karena dengan terpecahnya pasukan lawan, tentunya pertahanan kita juga akan bisa memiliki kesempatan yang lebih tinggi lagi untuk menghabisi pasukan lawan yang sedang terpecah tersebut. Base nomor 6. Nah, terakhir di sini anggap saja untuk base ini kayak semacam base bonus lah ya. Mungkin untuk kalian yang pengen tampilan base yang lebih rapi gitu kan, ya saya rasa base ini bisa jadi opsi pilihan yang sangat bagus. Atau mungkin juga untuk kalian yang baru naik ke Tonghal 13 dan sedang mencari sebuah base yang dapat lebih memudahkan kalian untuk menyeleksi bangunan mana yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade terlebih dahulu, maka base inilah jawabannya. Dan oke lah, gua Padli will be back. Semoga